di segmen Bincang-Bincang Koop bersama ITC Multifinance, mitra setia Anda. Nah, di episode ini kita bakal bahas hidup mandiri dari asrama agar bertahan untuk magang di Jepang nanti. Makanya ngobrolnya sama entah peserta yang sudah mandiri atau belum. Halo, konnichiwa. Hai, konnichiwa. Mungkin boleh diperkenalkan ke penonton di rumah. Kenalin, nama aku Silva Ratu Kamila, asal dari Sukabumi, untuk angkatan 116. Oh, ke 116 ya? Ya. Panggilnya apa aku nih? Ratu atau? Kamila. Oh, Kamila. Oke, Kamila. Kamila sebelumnya dapat informasi buat magang, terutama di LPK, Ya. dan spesifik negaranya tuh Jepang dari mana? Dari sekolah. Oh, berarti ini baru lulus dong? Iya, tahun 2023 lulus. Itu karena kan SMK biasanya ada saluran ke Jepang. Oh. Karena ada beberapa dari SMK itu ada tata boga, pengolahan makanan, perikanan. Nah, makanya disalurin dari situ. Minat juga karena banyak banget yang udah di sana, temen bahkan kakak kelas di sana, makanya tertarik buat ke sana. Berarti informasinya sudah banyak masuk ya dari masih sekolah dulu. Terus sekarang di bidangnya sesuai sama jurusan waktu sekolah atau impianmu? Kalau jurusan beda. Bidang yang didapat, iya. Kalau buat sekolah beda, tapi buat impian kerja di situ iya. Karena kan kalau pas mau masuk daftar itu kan ada 2 pilihan, pengolahan makanan atau perhotelan, dua-duanya minat. Tapi karena emang di pengolahan makanan, makanya seneng-seneng aja. Have fun. Dua-duanya minat, tapi dua-duanya coba pas waktu ada jobnya? Iya, dua-duanya coba. Cuman yang pertama itu hotel gagal. Rezekinya dapetnya di pengolahan makanan. Ya. Kak, di sini di Pusdiklat udah berapa lama? 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Kalau 1 bulan tuh udah belajar teknis buat ke arah yang sesuai sama bidang kamu nanti belum? Kalau buat itu sih belum, karena biasanya di bulan kedua. Bulan pertama itu materi full bahasa biasanya. Paling ada materi dari beberapa praktek tapi nggak yang full. Belum spesifik Iya, lah gitu spesifiknya ya? belum. Masih awam, masih. Iya, masih cuman gambaran aja. Ya. Nah, udah 1 bulan ini, pas kamu pertama kali masuk asrama gimana nih perasaannya? Kaget. Karena beda dari LPK daerah sebelumnya sama asrama yang di sini. Bedanya dulu tapi tetap asrama pas di LPK daerah? Iya. Asrama sempet berapa bulan, 3 atau 2 bulan. Itu kan masih bisa pulang, masih nggak seketat sama yang di sini gitu kan. Waktu awal ke sini bener-bener kaget awalnya. Cuman harus terbiasa kan, makanya pas udah berapa minggu itu udah lumayan terbiasa. Oh, adaptasinya lumayan cepet juga, berapa minggu? Biasanya sebulan baru justru adaptasi. Karena sebulan ini berarti kamu belum bisa pegang HP ya? Belum, minggu depan kayaknya. Oh, baru bisa minggu depan. Antara minggu besok atau minggu depan. Nah, ngatasinnya sendiri gimana? Dengan suasana di sini tegang atau kaget tadi, disiplin banget kan? Iya, awalnya kan kaget, cuman ngelihat teman-teman kok teman-teman bisa, teman-teman yang awalnya juga sama kan nggak bisa, terus mencoba bareng, belajar bareng, terus mulai dari hal-hal kecil, itu udah jadi terbiasa sih. Teman-teman yang sekamarmu ini? Ya, sekamar juga satu angkatan juga. Berapa orang? Kalau sekamar tuh berapa orang? Kalau sekamar 3. Beda-beda daerahnya? Beda-beda. Kamu dari Jawa Barat, yang lain? Ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Banyak sih. Gimana rasanya? Biasanya kalau apalagi baru lulus dari SMK ya, maksudnya belum banyak ketemu orang-orang dari daerah-daerah luar gitu. Terus sekarang sekamar sama yang beda-beda daerah, gimana nih rasanya? Awalnya kaget karena kan dari bahasa, mungkin kan kalau dari daerah yang beda itu kan dari cara ngomongnya ada yang beda, terus bahasanya pertamanya kaget, cuman kalau udah beberapa hari bahkan beberapa minggu atau bulan udah terbiasa sih, saling mengerti. Bahkan saling ngajarin. Udah, tapi di sini malah belajarnya bahasa Jepang ya? Iya. Bukan pakai bahasa daerahnya. Iya. Tapi ngobrol pakai bahasa Jepang nggak? Kadang ada bahasa daerah juga. Dipaksa ya biar cepat belajar juga bahasa Jepangnya tadi. Ya. Nah,
Terus pas udah di kamar nih sama temen-temen, apalagi, di rumah kan mungkin masih ada orang tua, Iya, masih dibantu orang tua, sekarang apa-apa sendiri, paling dibantu temen juga nggak bisa kita harapin ya. iya. Terus gimana, ada kesulitan nggak kamu pas di sini? Awalnya iya, Mmm, dengan tiap hari bangun tidur itu harus pakai alarm, mmm, ada sebenarnya ada yang bangunin. Cuman kan nggak selalu harus nungguin yang bangunin, kita harus bisa mandiri. Nungguin temen, kadang temen juga kan sama gitu. Jadi awalnya saling salah-salah, "Ih gimana ya, gini kok nggak bisa, gini nggak bisa." Cuman saling ngingetin, belajar. Dari minggu pertama itu berat banget, kesiangan bangun, selalu siang, agak siang karena belum terbiasa. Tapi pas udah ke sini, udah biasa. Udah mulai dari waktunya juga udah jadi habit baru ya? iya, Nah, terus awal-awal tuh tadi kesiangan gitu sampai dihukum nggak tapi? enggak sih kalau sampai dihukum, Mmm, enggak sampai siang banget, cuman kayak udah mau mulai, mepet gitu? iya baru datang. Yang lain temen sekamarmu gitu juga? Sama, bahkan satu angkatan kayaknya awal-awal sama kayak gitu. Mungkin cerita-cerita awal-awal peserta di situ mirip-mirip lah ya, Iya. kayak gini. Nah, kalau yang kamu alami di sini selain kesulitan untuk, bangun tidur tadi, Iya. kedisiplinan segala macamnya, kamu pernah ngerasain kayak krisis atau kehabisan uang? Kan walaupun dapat makan Mmm, mungkin butuh jajan jajan lagi ya. gitu-gitu kan, gimana? Karena 1 bulan nggak boleh dulu jajan, paling kalau Mmm, jajan harus ada titip atau kayak gimana, makanya nggak terlalu boros karena bawa makan dari rumah, dari bawa snack cemilan. gitu? Oh, Ya jadi bekal. sebisa mungkin ya itu yang dimakan dulu gitu. Kalau Cuman beberapa sih kalau krisis uang kayaknya belum sampai. karena baru 1 bulan Iya, juga ya? 3 bulan kan berarti? iya semuanya 3 bulan. Kalau sakit selama 1 bulan ini eee, rasa Kalau kalau ngerasa sempet mmm, mau sakit, ya pas awal-awal, pas ya capek banget? awal-awal capek banget, belum terbiasa juga. Tapi karena, harus apa-apa bisa sendiri, ya kayak ngerasa sakit ya minum obat langsung. Udah olahraga ya pasti minum vitamin malamnya Mhm gitu. mhm mhm. Nah, pas tadi kan apa-apa sendiri, Ya, ada momen nggak, wah udah bisa sendiri, apa-apa sendiri ternyata itu pas lagi momen apa? pas udah apa Lagi ya, ngelakuin apa gitu? pas olahraga sih. Mmm, Olahraga kan biasanya pagi, sore gitu kan. Ternyata dulu kan nggak bisa mmm, sepadat itu gitu, tiap harinya yang dari mulai pagi banget sampai tengah malam gitu. Pas udah ngerasain olahraga pagi, sore, kegiatan, ternyata baru tahu, "Oh iya ternyata aku bisa," gitu. mmm, Bisa dengan waktu yang sepadat itu dengan yang sebelumnya nggak bisa. walaupun awalnya Berat, berat. iya tapi bisa. Berarti, sebelumnya belum ada habit untuk olahraga setiap hari gitu? Belum, Baru paling kaget banget di sini nih? iya, paling olahraga pagi ya pagi aja gitu, nggak sampai yang benar-benar full Mmm, pagi dengan aktivitas yang panjang, sampai gitu sih. harus saling support juga ya sama temen-temen itu? Iya, Nggak bisa ngandelin mereka, dan kita juga harus bantuin mereka gitu kan. iya. Tapi kamu pernah, berantem nggak sama temen-temen kamarmu ini? Atau konflik kecil mungkin? Kalau kalau konflik Mhm kecil, mhm ya pasti pernah, hal-hal kecil. Tapi untuk konflik yang terlalu besar atau kayak gimana belum pernah. Tapi dengan adanya konflik kecil gitu, adanya hal yang kayak gitu, itu bikin kita jadi dekat. mhm Karena kan mhm. ngobrol, terus kita pasti ada hal-hal yang harus dimusyawarahin, "Ini baiknya gimana ya?" Gitu kan. Nah dari situ lebih dekat lagi. Jadi hal-hal kecil pasti diomongin, misalkan, "Kamu nggak boleh ini ya." Terus kalau dia ngelakuin kesalahan yang sekecil apapun itu pasti diomongin dan dia harus nerima gitu. Itu kamu diskusi bikin kesepakatan dulu atau ya mengalir aja kebetulan dapat temennya sefrekuensi gitu? Mengalir aja sih. Untungnya Iya, dapet ya, jadi itu kan bikin betah juga iya, kan. Kalau dapat temen yang kurang enak, kitanya juga jadi susah. nggak betah kan Iya, lingkungan. Nah, makanya jadinya kayak kebawa ke mental kita gitu. iya. Kamu gimana mempersiapkan mentalmu sendiri buat nanti berangkat? Udah dapet jadwalnya belum? Kalau buat jadwal yang udah pasti sih Mhm. belum begitu tahu ya. Cuman, eee, terteranya tuh September sih, bulan 9. Oh. Gimana siapin mentalnya nih, Eee, buat September nanti berangkat? dari sekarang sih, dari hal-hal kecil, dari di sini disiplinnya mungkin, dengan cara belajarnya mungkin,
dengan menghadapi berbagai macam karakter orang. Karena kan di sana juga jauh dari orang, bahkan orangnya berbeda gitu kan. budayanya beda. Hal-hal kecil kayak gitu mulai sekarang gitu ditingkatin lagi eh dengan harus bisa gitu. Harus bisa Diterima juga. diterima ya apapun itu. Gak bisa mengharapkan ke orang lain Iya. lah gitu ya kan. Kalau selama di sini bisa bikin kamu semangat juga kan walaupun awalnya berat, ada nggak Iya. orang yang bikin kamu terinspirasi gitu? Kalau orang yang terinspirasi sih orang tua, temen, bahkan saudara atau orang-orang yang udah lebih dari apa yang Pengalaman ya mereka. pengalaman gitu. Kayak ngelihat misalkan eh temen yang udah di sana, bahkan senior yang udah di sana, oh ternyata mereka bisa kerja dan bisa menghasilkan uang. Support, dukungan orang tua juga itu yang bikin paling Bikin menjadi semangat. iya lebih semangat. Kalau orang-orang yang di Pusdiklat, ya entah sensei atau pelatih atau kantoku Iya sih. Karena kan atau Pak Sarpon. itu sih sama-sama bikin semangat juga karena dekat sama pelatih gitu kan, sama sensei yang baik-baik banget. Semangat juga sih tiap harinya. Ada kebiasaan yang kamu baru temuin di Pusdiklat ini terus nanti ini harus gue bawa ke Jepang nanti? Ada, gitu? Apa ada tuh? banget. Kebersihan, kedisiplinan, kerapihan itu yang paling utama baru ditemuin di sini. Karena kan kalau misalkan di LPK sebelumnya atau bahkan di rumah kalau misalkan sebersih apapun kan nggak ada aturan. Nggak ada aturan yang harus bersih itu harus gini, detailnya harus gini gitu kan. Kalau di sini harus detail banget. Kayak hal-hal kecil kayak kamar gitu kan harus spray, bantal, sampai lantai-lantai bahkan cermin itu harus bersih, perfect banget gitu kan. Karena tujuannya ya kan di sana kita harus lebih bersih. Karena kebersihan bukan buat kita juga, buat orang lain ya. Apalagi kita di sana juga bekerja Iya kan. gitu, bekerja terus kita beradaptasinya sama orang. Nggak enak kalau misalkan kitanya jorok bahkan nggak rapih dilihat sama orangnya kan nggak enak gitu. Nah, kalau di antara banyak hal yang berat tadi di awal, berat buat jadi bersih, disiplin segala macam, hal kecil yang bikin kamu tetap semangat tuh apa? Setiap harinya kayak jadi ketemu temen, hal kecilan maksudnya jadi bikin semangat. Paling utama sih temen kalau untuk saat ini di sini ya, itu temen karena kalau ada apa-apa, ketika emang susah, karena pelajaran sulit atau apapun itu, kadang ada yang bantuin temen, ada yang ngasih tahu temen, dengan banyaknya temen gitu kan, dengan adanya relasi, kita juga enak, seneng gitu kan, ngobrol bareng, sharing bareng, itu yang bikin nyaman, bikin seneng lah intinya, have fun juga. Benar. Kalau rencana karirmu nanti gimana? Untuk karir, untuk 3 tahun pertama kan pengennya magang dulu ya. Di Jepang, Ya. udah terencana? Atau jalanin dulu deh yang di Jepang? Kayaknya untuk 3 tahun mah ya pasti pengennya di Jepang, ngalir aja untuk kerja. Karena kan harus sesuai kontrak, mau suka enggak kan harus dijalanin kan 3 tahun itu kan. Seudah pulang baru dengan banyak-banyak, step by step impian lagi lah, cita-cita yang emang mau dijalanin lagi gitu. Rencananya emang pengennya sambil kuliah. Di sana? Ya, kalau emang bisa dan Bisa. waktunya ada. Bener-bener. Biasanya kalau di Jepang tuh ini ya kayak UT, ujian. biasanya ada UT. Ada UT, ada yang lain juga bisa kayaknya. Yang penting ada ya waktu, kan biasanya kalau misalkan kerja itu capek, apalagi kalau ada lembur, belum juga ditambah kan kalau kuliah itu banyak sibuk kan. Dan kerjanya juga banyak di sana lebih fisik ya. Iya, makanya harus Badan dilihat capek. dulu kan dari di sana gimana, baru. Mungkin satu kalimat motivasi dari kamu. Satu kalimat Karena motivasi. kamu adaptasinya kayaknya cepet ya di sini. Iya. Buat yang kalau lagi mau sukses ya emang harus berjuang semaksimal mungkin. Karena yang nentuin kesuksesan itu bukan orang lain, bukan orang tua atau siapapun, tapi diri kita sendiri gitu. Balik lagi ke diri sendiri. Iya, jadi apapun harus dijalanin dengan tanggung jawab yang kita mulai, berarti harus diakhiri dengan ya gitu, harus ada akhirnya, jangan putus di tengah jalan.
diselesaikan. Iya, sampai tuntas. Sampai emang hal itu tercapai. Mantap, betul. Selama sebulan ini kamu nemuin sensei seru, tapi biasanya kayak kalau itu tuh selama di sini cuma diajarnya sama dosen sensei gitu ya? Satu sensei Oh, biasanya. satu Satu sensei aja. sensei buat satu kelas kan. Satu sensei satu kelas. Paling ya dari satu sensei itu cuman beradaptasi, bukan beradaptasi ya, kayak cuman sama sensei itu aja. Gitu sih. Kalau ya udah pengalaman kamu jadi panitia kan tadi kayak tadi, terus kata Pak Pelatih kamu sekretaris kan? Iya, Gimana? Pas di SMK emang udah aktif atau iya. baru di sini? Beberapa Oh, organisasi sih. Terus sering ikutan kayak misalkan dari kelas ada acara apa, biasanya kan sekretaris atau yang ngurusin apa-apa gitu. Karena, menurut aku, dengan kita diunjuk itu kan dengan berarti emang ada orang ngelihat yang kita bisa gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu ya udah ngalir aja, jalanin aja, heeh. biar kita juga terbiasa kan gitu. Salah dihukum ya buat jadi pelajaran. Iya gitu. Kamu yang kamu bayangkan 5 tahun ke depan apa Untuk selain 5 tahun ke depan, di Jepang? iya, kalau misalkan perempuan biasanya kan ada target nikah, Heeh. tapi kalau aku enggak ada di target harus berapa-berapa. Jadi 5 tahun ke depan kayaknya masih pengen karir gitu. Entah itu mau balik lagi ke Jepang atau emang punya usaha atau bahkan kuliah, itu masih direncanain step by step. Yang penting dari magang 3 tahun ini dituntasin dengan baik gitu. Balik lagi. Kita juga ada alumni yang balik lagi ya. Ada di YouTube podcast-nya baru rilis. Ah, Selama Ya, di pendidikan, Kananta. selama di pendidikan kan nggak boleh pegang HP. ya. Menghubungi orang tua tidak boleh, nggak bisa. Hmm. Itu gimana perasaannya? Nah, awalnya itu nggak bisa karena kan setiap hari pakai HP, pasti Apalagi kan buka anak Gen Z sekarang, iya, Gen Z, sosmed terus. sosmed, TikTok, bahkan IG itu setiap hari gitu kan. Awalnya berat, gak bisa kayak ada yang hilang gitu kan. Cuman karena temen sekamarnya sama-sama nggak ada HP, aktivitasnya sama, teman-teman satu angkatan sama, jadi udah mulai kebiasa dengan kegiatan kayak setiap hari ada yel-yel kah, atau misalkan belajar malam, atau misalkan kegiatan yang lain, itu sih yang bikin nyaman, seru, jadi nggak kerasa aja, nggak pegang HP pun seneng gitu. Karena semuanya juga nggak pegang Iya, HP dan sama gitu. kegiatannya pun padat Iya. banget ya. Ada waktu jeda, lebih baik istirahat Nah kayaknya. gitu, buat istirahat aja kayaknya sedikit kurang. Gitu. Kalau selama sebulan ini ada hal momen lucu nggak kamu sama temen-temenmu? Ada. Apa tuh? Ceritain. Biasanya kan kalau pagi itu ngebersihin kamar kan harus semaksimal mungkin karena kan biasanya ada batsu-batsu buat kamar yang misalkan kotor pasti dibatsu gitu kan. Batsu tuh apa? Iya, yang kotor disilang gitu. Hmm. Gitu kan. Kalau misalkan banyak itu ada hukumannya. Terus temen aku dengan kecerobohannya kan itu nggak boleh ya kalau misalkan ada gantungan baju atau benda-benda lain di kasur atau di kamar itu harus benar-benar rapi. Karena temen aku jadwalnya padat mungkin lupa atau kayak gimana teman-temannya. Gantungan baju itu banyak sama baju-bajunya di itunya di tempat tidurnya. Nah tadinya mau dihukum bajunya mau digantungin 1 hari. Itu sih yang paling bikin ngakak temen-temen gitu kan. Cuman karena pelatihnya lagi baik dan moodnya lagi bagus, jadi cuman jalan jongkok aja muter lapangan. Gitu sih. Hal-hal lain Gantung juga baju banyak sebenarnya, cuman kayak tiap hari kan nggak ada waktu. Cuman pagi itu harus udah olahraga kan keringat, masa nggak mandi gitu kan. Harus mandi gimana caranya dengan waktu yang semepet itu gitu kan. Kadang ada yang mandinya barengan gitu, itu sih yang bikin Pasti kamu nggak bisa nyium bau kamu sendiri deh. Iya, Karena harus baunya sama ya. gitu. Pengalaman juga. Tuh. Jadi lanjut. Tadi lagi cerita apa? Ya kayak emang kan ya gitu harus jadi sama. Oh iya. Jadi jangan ngakak bareng lah gitu. Tadi tuh kalau bersih-bersih kayak gitu tuh hari Minggu? Setiap hari. Oh. Setiap pagi itu pasti bersih-bersih. Udah habis olahraga pasti soji dibagi-bagi. Udah soji itu nanti siap-siap buat sarapan sama biasanya kan ada aktivitas lain kayak upacara gitu. Kalau buat hari Minggu biasanya sojinya soji yang
semuanya biasanya. Sampai jam 10 dari Oh. pagi gitu, sampai siang biasanya. Karena kan nggak ada kegiatan. Abis itu istirahat aja atau Enggak, kegiatanmu kegiatan apa? lagi. Apa tuh? Kalau jadi kohai itu kan sebulan pertama nggak bisa HP atau Oh, iya, apa-apa. heeh. Jadi ada yel-yel atau misalkan Oh, lebih apa-apa ke gitu. situ. Ya. Latihan-latihan yang untuk semangat. Ya, buat generasi yang sebelumnya lagi gitu. Bener. Harapan buat kamu sendiri. Gimana? Harapan buat kedepannya Mm-mm. ya lebih suksesnya lebih baik karena kan belajar dari kesalahan hal-hal kecil apa yang harus dibenerin ya semaksimal mungkin dari sekarang dibenerin sampai nanti gitu. Sampai semaksimal mungkin ya lebih baik lah gitu. Hal-hal yang kecil yang buruk atau yang kayak gimana Perbaiki dari sekarang. diperbaiki. Iya gitu. Oke, terima kasih ya. Ya. Kamila, waktunya. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bersama ITC Multifinance, Mitra Setia Anda. Jane!